Poin A. Administrasi perkara pengadilan agama. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa tata tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari core of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat terlaksanakan apabila aparat pengadilan agama memahami pengertian administrasi secara luas dan sempurna. Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar-pakar hukum. Akan tetapi yang dimaksud administrasi dalam video kali ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan dan susul menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan perkara yang satunya sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi 6 hal, yaitu 1. Menghimpun, 2. Mencatat, 3. Mengelola, 4. Mengadakan, 5. Mengirim, dan yang keenam menyimpan. Sedangkan yang dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sarana dengan sarana yang lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlap dalam melaksanakan tugas sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal dan sempurna. Peradilan agama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara yang mereka ajukan. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, misalnya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di sana dijelaskan tugas pokok administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitra. Maka hal ini panitralah yang harus melakukan tugas pokok administrasi ini. Sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Panitra sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi pengadilan memiliki tiga tugas pokok utama, yaitu 1. Pelaksanaan administrasi perkara, 2. Pendamping hakim dalam persidangan, 3. Pelaksanaan tugas dan putusan penetapan pengadilan, dan tugas-tugas kejurusitaan dan yang lain-lainnya. Sebagai pelaksanaan administrasi perkara, panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni wakil panitera dan panitera muda. Sebagai pendamping hakim majelis dalam persidangan, panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan, dan dari catatan-catatan tersebut hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal panitera berhalangan, maka panitera dibantu oleh para panitera pengganti. Sebagai pelaksanaan putusan dan pelaksanaan tugas kejurusitaan lainnya, panitera dibantu oleh jurusita pengadilan agama atau jurusita pengganti apabila panitera utama berhalangan. Untuk panitera pengadilan agama tinggi, tugas pelaksanaan putusan penetapan pengadilan tidak diatur oleh panitera. Hal ini karena sebagai peradilan tingkat tinggi agama
tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaaan dan eksekusi. Sebagai pelaksanaan administrasi perkara, panitera berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu membuat daftar semua perkara yang diterima kepanitraan serta memberi nomor urut dan dibumbui catatan-catatan singkat tentang isi dari perkara tersebut. Adapun tanggung jawab panitera adalah sebagaimana dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan, dokumen akta buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat berharga, barang-barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan. Maka panitera bertanggung jawab atas semua dokumen-dokumen penting yang dititipkan kepada panitera. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pengadilan, panitera menerima perkara yang diajukan kepada pengadilan agama untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yaitu 1. Ada 3 meja yang harus dilalui oleh para pengaju yang mengajukan perkara. 1. Meja dan meja 2 dan meja 3. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama melalui dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Meja pertama, menerima gugatan, permohonan, perlawanan atau fresh text, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan, kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM dalam 3 rangkap dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon. Menyerahkan kembali surat gugatan pemohon kepada calon penggugat, pemohon atau pemohon. Menaksirkan biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR atau 145 RBG yang kemudian dinyatakan dalam SKUM dalam perkara cerai talak. Dalam menaksir biaya-biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan penerimaan perkara perlawanan verzet hendaknya dibedakan antara perlawanan verzet terhadap putusan verstek dengan perlawanan pihak ketiga Darden F. verzet. Penerimaan verzet terhadap putusan verstek tidak diberi nomor baru, sedang perlawanan pihak ketiga Darden verzet dicatat sebagai perkara baru sebagai perkara gugatan. Dengan demikian penerimaan perkara secara keseluruhan meliputi perkara permohonan, perkara gugatan, perkara banding, perkara kasasi, perkara PK, perkara eksekusi. Selain tugas-tugas penerimaan perkara seperti tersebut di atas, maka meja pertama berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak peniriu, dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan peradilan agama tanggal 11 Januari 1994 nomor MA garing Kumdil garing 012 garing 1 garing K garing 1994. Khusus bagi PTA, meja pertama bertugas menerima berkas perkara banding, menerima memori kontrak memori banding yang langsung disampaikan ke PTA yang disampaikan oleh pembanding atau terbanding. Di dalam menerima berkas perkara banding tersebut yang dikirim oleh pengadilan agama agar diteliti apakah sudah terlampir bukti pengiriman biaya perkara banding yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
Dan apabila sudah ada serta sesuai dengan yang ditetapkan, maka pada hari itu juga berkas perkara tersebut didaftar. Apabila bukti penyetoran biaya tidak terlampir atau ada tetapi masih kurang, maka berkas perkara tersebut untuk sementara disimpan dulu dan dicatat dalam buku bantu. Dan selanjutnya secara disusul dengan surat untuk menanyakan tentang biaya perkara banding tersebut kepada PA yang bersangkutan, dan apabila sudah dipenuhi oleh pengadilan agama yang bersangkutan, barulah diteruskan kepada pemegang kas untuk didaftar dan diberi nomor perkara. Setelah berkas perkara dibanding, didaftar dan diberi nomor perkara oleh pemegang kas, pada hari itu juga berkas perkara tersebut diteruskan kepada meja 2. Bagi perkara banding yang diajukan dengan cuma-cuma prodeo, maka berkas perkara tersebut langsung diteruskan kepada meja 2 tanpa melalui pemegang kas dan tidak diberi nomor perkara dulu, kecuali apabila sudah ada penetapan majelis atau hakim PTA bahwa perkara tersebut dapat dikabulkan untuk beracara dengan cuma-cuma. Kas. Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama. Pemegang kas menerima pembayaran uang pajak perkara sebagai tersebut dalam SKUM, melakukan penerimaan uang panjar perkara atau biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal yang terdiri atas KI PAI untuk perkara permohonan, KI PAI garing G untuk perkara gugatan, KI PA2 untuk perkara banding, KI PA3 untuk perkara kasasi, KI PA4 untuk perkara peninjauan kembali, KI PA5 untuk permohonan eksekusi. Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam buku induk yang bersangkutan. Dengan demikian, pada pemegang kas harus tersedia uang kontan dan materai putusan. Pada saat penerimaan panjar perkara mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan. Dengan demikian, penerimaan perkara secara keseluruhan meliputi perkara permohonan, perkara gugatan, perkara banding, perkara kasasi, perkara PK, perkara eksekusi. Selain tugas-tugas, pemegang kas pada saat tersebut harus mengeluarkan biaya pencatatan sebesar Rp 26.000 yang merupakan biaya kepaniteraan yang nantinya akan disetorkan pada kas negara oleh bendahara penerima dari bagian sekretariat, dan hendaknya penyetoran tersebut dilakukan setidaknya kas negara oleh bendahara penerimaan dari bagian sekretariat, dan hendaknya penyetoran tersebut dilakukan setidaknya seminggu sekali. Semua pengeluaran uang perkara harus melalui pemegang kas, dan pemegang kas wajib mencatat dengan tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan. Untuk pengeluaran biaya materai dan redaksi dicatat dalam buku jurnal sesuai dengan tanggal diputusnya perkara tersebut. Khusus bagi pengadilan tinggi agama, buku jurnal terdiri atas sebuah buku jurnal, yaitu K2 PAI, dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima dari pengadilan agama hanya dilakukan apabila berkas perkara banding yang bersangkutan sudah diterima oleh pengadilan tinggi agama. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugat permohonan. Sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan kepada calon penggugat. Terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp0 dan SKUM tersebut didaftarkan pada pemegang kas sebagai diutarakan di atas. Khusus bagi pengadilan tinggi agama, penerimaan biaya perkara banding dari pengadilan agama harus dilaksanakan serentak bersama-sama. Artinya apabila berkas perkara atau panjar biaya perkara banding salah satu diterima lebih dahulu oleh pengadilan tinggi agama, maka supaya dibukukan sendiri dalam buku bantu.
Cukup sampai di sini penjelasannya.